wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan pada minggu lalu. Pada pertemuan minggu lalu saya sudah membahas pendahuluan konsep-konsep dasar tentang pengembangan bahan ajar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lebih detail tentang konsep bahan ajar. Ya, pada bagian satu ini kita nanti akan membahas tentang konsep bahan ajar, kemudian peran bahan ajar, dan ketiga adalah bentuk bahan ajar, dan keempat adalah jenis bahan ajar. Konsep bahan ajar yaitu bahan pembelajaran yang disusun secara sistematis sesuai prinsip pembelajaran dan digunakan oleh siswa dan guru Jadi kata kuncinya adalah disusun secara sistematis Nah, penyusunan secara sistematisnya berdasarkan apa Penyusunan secara sistematisnya berdasarkan KI dan KD yang telah ditentukan dalam silabus kurikulum K13 Langkahnya adalah sebenarnya untuk menyusun bahan ajar adalah dari KI, KD, kemudian diturunkan menjadi indikator Lengkapnya itu adalah dari silabus mata pelajaran IPA diturunkan menjadi RPP. Baru dari RPP itu kemudian dibuat materi pembelajarannya. Nah, dari materi pembelajaran tersebut maka cara mengajarkannya bagaimana, cara menyampaikannya bagaimana. Nah, itu nanti yang akan menjadi dasar dalam menyusun bahan ajar. Bahan ajarnya bisa berbentuk berbagai macam bisa berbentuk buku, bisa berbentuk LKS dan lain sebagainya. Nah, nanti di belakang akan dibahas tentang berbagai jenis bahan ajar. Peran bahan ajar dalam proses pembelajaran yaitu dengan adanya bahan ajar, siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman siswa yang lain. Jadi peran yang pertama dari bahan ajar adalah untuk membentuk kemandirian. Yang kedua, bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ketiga, siswa dapat belajar dengan kecepatannya masing-masing Jadi tidak bergantung pada guru. Kemudian yang keempat, dapat belajar melalui urutan yang dipilihnya sendiri. Jadi fleksibel Siswa dapat mempelajari materi sesuai dengan urutan yang dipilih. Kemudian yang terakhir, membantu mengembangkan potensi siswa untuk menjadi pembelajar mandiri. Makanya kalau Anda ingat dulu ada buku mata pelajaran pada saat Anda SMP atau SMA itu biasanya di bagian belakang ada bagian pengayaan Bagian pengayaan ini adalah bagian di mana bagi siswa-siswa yang pinter itu sebagai suplemen untuk menambah pengetahuan yang mana kalau siswa pinter itu kan mempelajari sesuatu yang sama dengan kebanyakan siswa kan pasti dia terlalu ringan cukup ringan sehingga dia membutuhkan suplemen dalam bentuk pengayaan. Selanjutnya, jenis-jenis bentuk-bentuk bahan ajar Bahan ajar itu secara bentuk dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk cetak dan bentuk elektronik. Bentuk cetak bentuknya ada buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, alat bantu, model, naskah, alat peraga, dan lain sebagainya. Itu bentuk yang cetak atau bentuk fisik. Kemudian yang bentuk elektronik
bisa berupa bahan ajar dengar atau audio, ada bahan ajar pandang dengar audiovisual seperti video compact disc atau VCD, film gitu ya. Kemudian ada bahan ajar multimedia interaktif ya. Ya, ini nanti yang kita akan kembangkan menggunakan app Inventor ya, nanti berbasis Android gitu. Nah, pengembangan bahan ajar ya itu adalah hasil pengembangan inovatif materi substansial pengajaran dalam bentuk bahan ajar ya, sesuai dengan keputusan Mendiknas nomor 36/D/O tahun 2001 tentang juknis pelaksanaan penilaian angka kredit ya. Itu bentuk bahan ajar itu meliputi buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, naskah, tutorial, audio atau audiovisual, kemudian multimedia interaktif. Ini untuk bagi dosen ya. Bentuknya adalah seperti ini. Kira-kira bahan ajar ya. Jenis-jenis bahan ajar ya, ini tadi sudah disinggung di depan. Yang pertama adalah buku ajar, itu adalah buku pegangan untuk suatu mata pelajaran yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Nah, bedanya antara buku ajar dan buku teks itu adalah kalau buku ajar di dalamnya pasti memuat ada KI dan KD ya. Jadi buku ajar itu dikembangkan berdasarkan KI dan KD, sedangkan kalau buku teks itu dikembangkan sesuai dengan bidang disiplin keilmuan. Nah, yang termasuk dalam bahan ajar itu adalah buku ajar, sedangkan buku teks itu tidak termasuk sebagai bahan ajar. Buku teks juga bisa digunakan sebagai suplemen dalam pembelajaran gitu ya. Selanjutnya adalah diktat. Diktat itu adalah buku ajar untuk suatu mata pelajaran tertentu yang ditulis dan disusun oleh pengajar mata kuliah tersebut mengikuti kaidah tulisan ilmiah serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Nah, bedanya antara buku ajar dan diktat ya. Kalau buku ajar itu bersifat dikembangkan umum gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk siapa saja ya. Asalkan mata pelajarannya sama gitu ya. Sedangkan untuk diktat memang dibuat khusus untuk siswa yang diampu ya. Di situ dikembangkan sesuai dengan kebutuhan gitu ya, untuk mendukung pembelajaran di kelas. Kemudian selanjutnya modul ya. Modul adalah bahan ajar suatu mata pelajaran yang disusun oleh pengajar ya dalam bentuk modul-modul terpisah sesuai dengan pokok bahasan mengikuti tata cara penulisan modul. Jadi kalau modul itu diberikan dia tidak satu mata pelajaran terus utuh begitu, tidak, tapi dia memberikannya tiap pertemuan. Itu modul, bentuknya modul. Jadi misalkan mata pelajaran IPA diberikan misalkan modul tentang alat reproduksi misalkan begitu. Kemudian ada modul tentang perkembangbiakan tumbuhan begitu, misalkan begitu. Itu dalam bentuk modul-modul. Jadi dibuat berdasarkan pokok bahasan tertentu dan diberikannya secara terpisah. Kemudian yang keempat adalah petunjuk praktikum. Tentu saja Anda tahu, ini tidak perlu saya jelaskan ya. Kemudian selanjutnya ada model atau alat peraga ya. Kemudian yang kelima ada alat bantu ya. Alat bantu yaitu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta kuliah. Jadi alat bantu ini bisa berupa seperti gambar begitu ya, gambar dan sejenisnya ya.
eh, atau perangkat lunak juga bisa. Misalkan dalam pembelajaran ini kan saya menggunakan app Inventor ya, itu sebagai alat bantu untuk proses pembelajaran. Oke. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis bahan ajar yang keenam, yaitu naskah tutorial ya. Misalkan nanti saya mengajari Anda membuat bahan ajar, nanti saya beri tutorialnya ya dalam bentuk apa ya, ya seperti buku begitu. Nah itu naskah tutorial. Kemudian yang ketujuh adalah audio visual ya, seperti VCD semacam itu. Oke, itu teorinya ya, teori. Kemudian teori selanjutnya adalah pengembangan bahan ajar. Itu ada beberapa hal yang harus Anda jawab sebelum Anda akan mengembangkan bahan ajar. Yang pertama adalah apa yang pembelajar ketahui ya sebelum menggunakan material. Jadi pengetahuan awal apa yang sudah diketahui oleh siswa ya, dan apa yang belum ya, sehingga bahan ajar yang dikembangkan itu harus memperhatikan itu. Kalau materi yang akan diajarkan dalam bahan ajar tersebut itu ternyata ada materi yang menyangkut atau menyinggung masalah yang belum dipelajari sebelumnya, maka harus diberikan pengantar terlebih dahulu. Kemudian hasil akhir ya, yang kedua adalah hasil akhir setelah menggunakan bahan ajar itu apa ya, hasil akhirnya apa. Kemudian dengan bahan ajar yang Anda buat itu, harapannya ya, yang ketiga ya, harapannya setelah menggunakan bahan ajar itu apa yang dikerjakan siswa ya. Apakah hanya sekedar membaca, atau membaca kemudian di situ ada apa yang harus dikerjakan. Nah itu Anda harus menentukan itu. Itu ditentukan dari mana? Ditentukan dari RPP yang Anda buat. Dalam RPP yang Anda buat itu kan ada aktivitas pembelajaran siswa kan? Nah, itu Anda harus memperhatikan itu. Kemudian kalau di situ ada latihan soal ya, bagaimana siswa bisa tahu bahwa yang dikerjakan itu benar atau salah? Nah, maka di situ dibutuhkan kunci, ya kan? Nah, nanti yang kita akan buat adalah bahan ajar berbasis Android, di mana nanti ketika siswa itu mengerjakan, di situ nanti akan ada keterangan, oh, Anda benar ketika mengerjakan, oh, Anda salah, harus mengulangi lagi mengerjakan. Misalkan seperti itu. Kemudian pembelajar itu membutuhkan support apa? Ya. Jadi ketika menggunakan bahan ajar itu support yang dibutuhkan apa gitu. Kemudian membutuhkan support dari tutor atau tidak, atau cukup dia sendiri untuk mempelajari bahan ajar tersebut. Ya. Kemudian membutuhkan resources atau tidak, ya, membutuhkan sumber daya atau tidak. Misalkan saya membuat bahan ajar yang isinya adalah tutorial Anda membuat aplikasi ya, maka saya harus memperhatikan bisa enggak kira-kira sumber daya Anda mampu enggak membuat itu. Misalkan apakah siswa punya laptop semua atau tidak? Kalau tidak punya laptop bagaimana? Nah, itu harus Anda pikirkan. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana menulis bahan ajar. Yang pertama proses penyusunan, yang kedua cara penyusunan, yang ketiga prosedur ya. Saya akan menjelaskan bagian ini dulu karena kita masih dalam awal ini. Jadi langkahnya adalah dari merumuskan KIKD ya, kemudian melakukan analisis interaksional, kemudian menentukan perilaku awal siswa, kemudian merumuskan indikator. Kalau saya
mudahnya untuk Anda langsung ini aja, dari KI KD dirumuskan indikator. Ya. Dirumuskan indikator. Setelah didapatkan indikator, di silabus itu kan sudah ada, cuma nanti Anda harus kembangkan lagi indikatornya, ya. Itu indikator minimal, ya. Anda harus mengembangkan indikator yang ada pada silabus yang kemarin saya bagikan. Indikator tersebut kemudian diturunkan menjadi materi pembelajaran. Nah, dari materi itu nanti Anda turunkan sub-sub materinya. Nah, dari situ nanti Anda baru bisa mudah untuk menyusun materi pembelajarannya. Nah, apakah cukup selesai di situ? Tidak, ya, tidak. Maka Anda harus membuat aktivitas pembelajarannya apa? Aktivitas pembelajarannya apa? Misalkan kalau membahas tentang fotosintesis, ya, bab tentang fotosintesis, maka aktivitasnya apa sih di situ? Aktivitasnya misalkan siswa diminta untuk membandingkan tumbuhan, ya, tumbuhan misalkan yang berwarna hijau, yang satu ditempatkan di tempat yang gelap, yang satu ditempatkan di tempat yang terang. Nah, kemudian disuruh membandingkan. Nah, kalau aktivitas pembelajaran seperti itu, maka bahan ajar yang tepat apa kira-kira? Ya, bahan ajar yang tepat adalah LKS tentu saja. Buku ajar tidak tepat untuk mendukung aktivitas pembelajaran seperti itu. Nah, maka langkahnya seperti itu, ya, langkahnya dalam menentukan bahan ajar. Nah, ini contohnya adalah ini dari KD, kemudian ditentukan indikator, ya, indikator 1, indikator 2 sampai seterusnya. Dari indikator ini kemudian ditentukan pokok bahasannya, gitu ya, ditentukan pokok bahasannya. Nah, dari pokok bahasan ini kemudian ditentukan sub pokok bahasannya. Nah, begitu ya. Misalkan saya membahas tentang KD-nya tentang hukum Newton, gitu ya. Indikatornya masih bisa macam-macam gitu. Di sini materinya atau pokok bahasanya tentu ada hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, hukum Newton ketiga, begitu ya. Maka sub pokok bahasanya di sini apa, tentang apa? Misalkan hukum Newton pertama, sub pokok bahasanya tentang pernyataan Newton tentang hukum Newton pertama, gitu ya. Kemudian yang kedua tentang membahas tentang inersia, ya, tentang acuan inersia, gitu, dan seterusnya. Nah, itu caranya seperti itu, ya, untuk menentukan kerangka bahan ajar. Nah, saya kira untuk materinya sampai di sini. Saya coba kasih contoh untuk untuk menentukan materi, ya. Jadi misalkan ini, ya, KD-nya, ya, KD untuk 3.3 bunyinya. Ini contoh saya ambil untuk fisika SMA, jadi supaya adil nanti kalau saya ambil contoh silabus SMP nanti ada yang wah kebenaran nih ini KD saya begitu. Nah, supaya adil saya beri contoh yang fisika, gitu ya. Contoh KD-nya adalah menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan, ya. Kemudian KD 4.3-nya merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, misalnya perpindahan beserta presentasi hasil dan makna fisiknya. Oke, ya. Nah, dari KD ini, ya, indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya adalah yang pertama menjumlahkan 2 vektor atau lebih, ya. Kemudian yang kedua adalah menjumlahkan 2 vektor secara analisis, ya. Nah, dari sini kegiatan pembelajarannya adalah ini. Oke, ya. Nah, maka dari indikator ini, ya, indikator ini didapatkan materi pembelajaran seperti ini. Lalu bahan ajarnya bagaimana? Ya, bahan ajarnya bagaimana? Nah, kalau kita membahas tentang bagaimana menjumlahkan vektor, tentu saja sebelum kita melakukan penjumlahan vektor harus dimulai dulu
apa itu pengertian vektor, ya. Apa itu pengertian besaran vektor? Ya. Kalau kita membahas tentang besaran vektor, lalu yang besaran bukan vektor itu apa? Nah, itu kita bahas dulu. Nah, berarti urutannya apa? Urutan pertama tentang pengertian apa itu vektor, gitu ya. Kemudian yang kedua, sifat operasi pada vektor, ya. Maka kan dibahas itu dulu kan. Kalau vektor itu bisa dijumlahkan gitu misalkan, bisa dikurangkan. Bisa enggak kalau dikalikan? Perkaliannya sistem perkaliannya bagaimana? Berupa dot product atau cross product. Nah, itu harus dibahas dulu baru masuk ke ini, materi-materi ini. Jadi, nah itu kita harus memperhatikan itu dulu. Materi utamanya ini, ya, materi utamanya ini. Tapi kan untuk supaya bisa membahas materi ini kan harus ada materi pendukungnya tadi ya, materi mulai dari pengertian vektor dan seterusnya tadi. Nah, kalau bentuknya seperti itu, ini kan harus ada penjumlahan vektor secara analisis, baik secara analisis maupun secara grafis. Maka bahan ajar yang tepat apa? Ya mungkin bahan yang mendekati tepat adalah buku ajar gitu ya. Buku ajar. Nah, buku ajarnya bagaimana bentuknya? Tentu yang bisa ya memfasilitasi siswa untuk melakukan penjumlahan vektor secara grafis maupun secara analisis ya. Nah, maka dalam buku ajar tersebut nanti siswa ya itu bisa melakukan penjumlahan secara grafis. Jadi nanti dibuat gambar begitu seperti buku ajarnya ada gambarnya begitu ya. Ya, ada gambarnya. Kemudian buku ajarnya diberikan seperti buku yang kotak-kotak gitu ya. Buku apa itu namanya yang kotak-kotak itu supaya untuk memudahkan penjumlahan vektor di situ dibuat seperti itu. Ada jadi diberikan grafis untuk memudahkan penjumlahan vektor secara grafis gitu. Nah, itu contoh dari bagaimana membuat kerangka ya bahan ajar sampai dengan pada tahap menentukan materi pembelajaran. Nah, tugas Anda pada pertemuan kedua ya, tugas Anda yaitu menentukan ya materi pembelajaran sesuai dengan indikator yang pada pertemuan satu Anda sudah Anda sudah rumuskan gitu ya. Nah, seperti biasa nanti Anda upload di Elita ya, Anda upload di Elita. Nah, saya kira itu. Silakan nanti kalau ada pertanyaan kita sambung melalui forum ya, nanti bisa di Elita atau di WhatsApp ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Nanti kalau belum jelas kita diskusikan dalam forum atau dalam WhatsApp ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.